Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik, masih bersama gue di sini. Di video sebelumnya kita diperkenalkan kepada salah satu pemimpin Firesword lagi yang bernama Haniel, yang kemudian di akhir pembahasan kemarin, sepertinya kita akan bisa menduga bahwa nasib sosok Haniel ini akan cukup memprihatinkan ya, karena ketika ia terbang untuk melakukan sesuatu, ada sesosok bayangan hitam yang mengikutinya, dan sosok hitam ini bisa kita duga adalah si Blackie. Kita akan lanjut, tapi seperti biasa kita akan bumper terlebih dahulu. Jangan lupa like dan subscribe, bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian, and let's begin the video guys. Naplot masih melanjutkan ketika Linji makan-makan bersama 3 orang temannya, yaitu Fitch, Greg, dan si Charlotte atau Snowflake, di mana Linji mencoba makanan dan minuman yang direkomendasikan oleh Charlotte sebelumnya, yaitu bernama honey cake dan black tea. Nah, di awal perbincangan mereka, rupanya topik sudah cukup berat, di mana Fitch membicarakan tentang masih adanya sistem hierarki yang dipertahankan oleh para bangsawan, seperti para pelayan atau penjaga mansion tersebut yang masih memandang status orang lain, seperti kejadian yang Fitch alami pada malam sebelumnya ketika ia mau masuk ke dalam pesta tersebut. Ia mengatakan sistem ini harusnya dihancurkan saja, katanya. Kemudian Charlotte yang merupakan seorang bangsawan juga sepertinya tidak terlalu mempermasalahkan opini dari Fitch, mengingat ia sendiri sudah meninggalkan sistem keelit-elitan tersebut, bahkan bergabung dengan sekte paling brutal di dunia. Jadi Charlotte atau Snowflake ini hanya diam saja saat itu. Sedangkan si Greg kemudian berkomentar yang intinya ia mengatakan bahwa tidak semua orang yang punya sifat membeda-bedakan tersebut adalah seorang bangsawan. Salah satunya adalah keluarga Ji yang disinggung oleh Fitch ini, di mana mereka awalnya hanyalah orang-orang dari Northern Land yang mendapatkan support dari Central District sehingga bisa memperoleh status atas hak menambang Lower District. Jadi mereka awalnya juga bukan seorang bangsawan, namun lama-kelamaan sepertinya mereka lupa dengan jati diri mereka, kata si Greg. Dan perkataan ini sempat membuat Linji deg-degan karena takutnya terdengar dan menyinggung keluarga Ji. Nah, yang tidak Linji ketahui, di sisi lain percakapan ini rupanya didengarkan oleh Ji Siksu dan Jibonong menggunakan clone si Mawar. Jadi secara singkat, tubuh asli si Mawar ini memang mendiami markas grup Hunter Spider. Namun ia juga bisa membuat clone, salah satunya adalah Mawar yang selalu dibawa oleh Siksu adalah sebuah clone. Dan selain itu, clone si Mawar ini juga tersebar sangat banyak di segala penjuru mansion, entah itu sebagai hiasan maupun ditanam di sebuah kebun besar sebelumnya yang hanya berisi Mawar. Nah, si Mawar inilah yang bertugas memonitor seluruh area mansion dan melaporkan kepada Siksu jika ada sesuatu yang penting. Dimana di sini si Mawar kemudian memberitahukan kepada Siksu bahwa sepertinya kelompok Boslin sedang membicarakan sesuatu terkait keluarga Ji. Lalu ketika Siksu mendengarkan, rupanya Greg sedang berkomentar terkait keluarga Ji yang sudah lupa akan jati dirinya tersebut. Nah, seperti biasa Siksu menganggap hal ini sebagai cara Boslin untuk mengingatkan mereka supaya jangan lupa dengan jati diri mereka. Dan ia pun menjelaskannya kepada bapaknya tersebut atau Jibonong. Kemudian Jibonong berkomentar bahwa tentu saja mereka tidak akan lupa dengan jati diri mereka yang hanyalah sebuah alat bagi para makhluk transenden, sehingga mereka tidak akan meremehkan manusia biasa, bahkan tujuan mereka ini adalah untuk mensejahterakan para manusia biasa tanpa harus dibayang-bayangi oleh organisasi transenden. Siksu lalu menyinggung tentang kejadian John Fred sebelumnya. Ia berspekulasi bahwa respon Boslin atas para bangsawan yang sok ini terbilang cukup keras ya, menunjukkan ketidaksukaan Boslin kepada mereka. Sehingga di saat yang sama, Jibonong mengatakan bahwa mungkin inilah pertanda dimulainya pertempuran untuk mengambil alih Lu Resource sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang makhluk transenden. Nah, di saat yang sama, ketika Siksu sedang berbincang dengan bapaknya dan Linji sedang sarapan santai dengan teman-temannya tersebut, tiba-tiba muncul sensasi yang sangat mengerikan yang bisa dirasakan oleh para makhluk transenden tersebut. Para klon dari si Mawar juga menunjukkan duri-durinya, bola mata pun muncul di kelopak bunganya, dan desisan terdengar ketika batangnya bergetar merinding ketakutan. Siksu pun juga mampu merasakan ketakutan si Mawar, bersamaan dengan dia yang merasakan munculnya sesosok makhluk rank supreme, sehingga insting bertahan hidup dari Sordid Blood di tubuhnya langsung bereaksi dan membuat tubuhnya berubah menjadi bentuk setengah Skywolf. Jibonong yang tiba-tiba melihat perubahan Siksu pun bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Siksu mengatakan bahwa ada makhluk tingkat supreme yang datang ke situ dan sepertinya untuk mencari gara-gara dengan Boslin. Di sisi lain, Fitch, Greg, dan Charlotte dalam waktu yang bersamaan langsung mendongak ke atas ketika mereka merasakan sensasi yang mengerikan tersebut. Lalu karena atap dari aula makan ini memang terbuat dari kaca, mereka mampu melihat dengan jelas munculnya benang-benang warna-warni yang cerah menjalar ke segala arah, saling berkaitan satu sama lain, seperti membentuk sayap kupu-kupu yang menutupi seluruh area tersebut. Kemudian benang-benang ini turun ke bawah sampai salah satunya mengenai hidung si Fitch.
Semua makhluk transenden yang menghadiri pesta tersebut mampu merasakan tekanan luar biasa, bahkan beberapa dari mereka yang tidak kuat kemudian berteriak ketakutan sehingga membuat tubuhnya meledak. Selain itu, makhluk yang masih mampu bertahan, tubuh mereka perlahan mulai menjadi kaku, seperti waktu makin melambat dan akhirnya berhenti. Ini adalah efek dari kekuatan Haniel yang mampu mengendalikan waktu dan ia telah menyelimuti seluruh area tersebut di bawah kendali kekuatannya. Haniel kemudian perlahan turun dan berada di belakang Linji untuk bersiap melancarkan serangan selanjutnya. Di sisi lain, si Greg dan Charlotte juga tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seberapa keras pun mereka mencoba untuk membebaskan diri. Kemudian Jisixu dikatakan instingnya langsung menahan nafas, tapi tidak dijelaskan kenapa, sedangkan dari sudut pandang Fitch, ia melihat segala sesuatunya seperti meleleh. Tapi sebagian besar dari mereka mampu menyimpulkan bahwa mereka telah berada di bawah kendali kemampuan ruang waktu dengan tingkat yang sangat tinggi yang berasal dari sebuah makhluk tingkat supreme. Nah, si Greg yang adalah anggota Secret Tower tidak dapat mengingat adanya makhluk seperti itu di dalam catatan Secret Tower. Tidak ada ciri-ciri yang cocok dengan makhluk tersebut, sehingga artinya makhluk ini belum pernah menampakkan diri di Nojin, atau saking kuatnya ia tidak mampu dideteksi oleh Secret Tower maupun Truth Society. Lalu tidak mungkin juga makhluk ini adalah Dream Beast karena si Greg tidak merasakan ada celah Dream Realm yang terbuka pada saat itu dan di dekat situ. Lucunya si Greg kemudian justru menoleh ke arah si Linji dan kemudian dikejutkan ketika Linji di situ justru terlihat sangat santai, hanya fokus untuk memakan makanan yang bernama honey cake tadi. Apalagi setelah itu Linji mengatakan yang intinya makanan itu paling enak dimakan ketika hangat. Kalau tidak nanti rasanya kurang sedap katanya. Bersamaan dengan Linji yang mulai membelah kue berisi madu tersebut. Nah, menyadari bahwa kemampuan waktunya tidak berefek sama sekali kepada si Linji yang ternyata masih bisa bergerak meskipun ada di bawah pengaruhnya, Haniel pun cukup terkejut. Namun hal ini masih dalam ekspektasinya karena ia sudah tahu bahwa Linji ini adalah makhluk supreme yang memang kuat. Ia pun mulai menambah kekuatannya yang nantinya akan mempercepat penuaan apapun yang ada di situ dengan mulai mengulurkan tangannya ke depan lalu seperti ingin mengambil sesuatu dari udara. Dimana dari pandangan si Greg, bangunan mansion di situ mulai hancur menjadi kecil-kecil. Beberapa kali muncul retakan dimensi yang kemudian menghilang lagi dan muncul lagi secara terus-menerus. Dan satu persatu makhluk transenden mulai terkena efek kekuatan tersebut dan tewas. Sampai kemudian si Greg melihat bayangan Linji berubah menjadi siluet hitam yang berada di belakang Haniel. Lalu bayangan ini menahan tangan Haniel yang sampai sini masih belum tertutup sepenuhnya, menjadi tidak bisa ditutup. Bersamaan dengan Linji yang mulai mengiris honey cake-nya tadi, kemudian memakan suapan tersebut, di sisi lain si Blackie juga membuka mulutnya untuk mencaplok si Haniel. Jadi intinya gerakan Linji itu sangat sinkron dengan gerakan si Blackie. Tapi bedanya Linji memakan honey cake, sedangkan si Blackie memakan si Haniel. Yang sampai sini, Haniel sendiri sudah tidak bisa melakukan apapun, sudah tidak berdaya dan berteriak kesakitan. Namun suaranya tidak dapat didengarkan oleh makhluk yang lain. Nah, Haniel yang tidak pernah merasakan sesuatu seperti itu dalam hidupnya pun instingnya mengatakan untuk kabur. Karena dikatakan bukan hanya tubuhnya yang dicaplok oleh makhluk hitam tersebut, melainkan kemampuan supremnya juga ikut dimakan. Yang mana untuk makhluk Kronos Butterfly yang memang dari lahir sudah menyatu dengan unsur waktu gitu ya, maka kehilangan kekuatan waktunya ini artinya sama dengan tewas. Bukan seperti makhluk supreme yang lain yang bisa jadi kalau kehilangan kekuatan supreme mereka hanya kehilangan kekuatan saja, bukan kehilangan nyawa, karena hidup mereka tidak bergantung dengan kekuatan tersebut. Sedangkan Haniel ini kebalikannya, karena ia selalu bergantung dengan unsur waktu sebagai makhluk 4 dimensi. Nah, Greg, Fitch, dan Charlotte terus melihat caplokan demi caplokan terjadi. Linji terus memakan honey cake-nya bersamaan dengan Blackie yang juga terus memakan si Haniel sedikit demi sedikit. Lalu ketika Linji mengatakan atau memuji makanan tersebut cukup enak, di belakangnya bayangan hitam yang mereka lihat juga seperti mengangguk setuju dengan perkataan Linji. Sama-sama menikmati sarapan mereka masing-masing. Si Greg kemudian berspekulasi bahwa apakah makhluk hitam tersebut adalah sosok Demon God atau sosok dewa yang ajarannya disebarkan oleh si Linji. Kemudian Greg juga mulai mencocokkan banyak hal terkait identitas makhluk tersebut, namun spekulasinya ini tidak dijelaskan secara detail. Tapi di sini Greg menyadari bahwa pemikirannya sudah tidak lagi melambat seperti sebelumnya. Ia sudah bisa berpikir dengan normal dan tubuhnya mulai bisa digerakkan sedikit, di mana artinya kekuatan ruang waktu dari makhluk supreme tersebut juga mulai melemah dikalahkan oleh sosok siluet hitam tersebut. Nah, Greg kemudian mengingat interaksinya selama ini dengan Linji yang bahkan beberapa kali ia sempat tidak sopan juga kepada Linji, sehingga hal ini membuatnya tiba-tiba merasa merinding setelah menyadari sosok setingkat apa yang berinteraksi dengannya selama ini.
Nah, Greg kemudian melirik kedua orang di sampingnya, mendapati si Fitch dengan ekspresi ketakutannya, dengan mulut yang melongo, karena baru saat itu ia melihat kejadian yang sangat mengerikan. Sedangkan si Charlotte atau Snowflake justru terlihat sangat bahagia atau kagum melihat pemandangan tersebut, seperti tipikal pengikut setia yang sedang melihat kekuatan dewanya secara langsung. Nah, setelah itu Greg tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang jatuh. Lalu ketika dia kembali menoleh ke arah si Linji, ternyata sisa honey cake-nya jatuh ke lantai. Dengan Linji yang setelah itu mengatakan, sepertinya kalau belum 5 menit masih bisa dimakan, katanya. Greg lalu merasakan bahwa tubuhnya sudah bisa dia gerakkan dengan bebas, seperti efek dari kekuatan Supreme sebelumnya sudah benar-benar menghilang. Namun ketika ia melihat ke belakang Linji, rupanya makhluk Supreme sebelumnya atau Haniel ini telah kabur dengan cara memantulkan alur waktunya berbalik ke masa lalu, sehingga posisinya juga bisa kembali ke jauh sebelum itu dan lepas dari cengkraman si Blackie. Alhasil dengan ini, waktu pun juga seperti ikut berbalik. Bangunan mansion yang tadinya hancur perlahan kembali lagi ke bentuk semula. Orang-orang yang telah terbunuh pun kembali hidup dan situasi juga kembali seperti sedia kala, di mana orang-orang berbincang satu sama lain sambil sarapan. Tidak ada satupun orang yang terluka dan tidak ada juga yang mengingat kejadian pencaplokan tersebut kecuali beberapa makhluk transenden yang menyaksikan secara langsung. Nah, Greg lalu melihat Linji yang tadinya mau mengambil sisa kuenya yang jatuh, rupanya tidak jadi. Kemudian Linji memanggil salah satu pelayan untuk dimintai tolong membersihkan sisa kue tersebut, bersamaan dengan siluet hitam sebelumnya atau si Blackie yang kembali menjadi bayangan si Linji. Nah, kemudian dijelaskan bahwa Linji tidak jadi mengambil kuenya yang jatuh adalah karena malu. Karena ia baru sadar sedang berada di pesta yang sangat elit. Jadi akan sangat memalukan jika ia masih memakan makanan yang telah jatuh. Untungnya setelah ia menoleh ke kanan dan ke kiri, Linji merasa tidak ada yang melihat aksi memalukannya yang hampir mengambil kue tersebut. Linji pun kembali menoleh ke arah ketiga temannya tersebut, yang tentunya tidak melanjutkan makanan mereka karena syok. Kemudian Linji bertanya kenapa mereka tidak makan, katanya, sambil kebingungan karena ketiganya ini menatap Linji dengan memasang ekspresi yang aneh. Di mana si Greg ekspresinya kaget campur bingung, karena dikatakan sebenarnya ia sudah ingin kabur, namun masih memiliki tanggung jawab terkait pertempuran besar Secret Tower. Dan ia juga bertanya-tanya apa alasan Linji melepaskan makhluk Supreme sebelumnya, padahal secara tingkat kekuatan harusnya siluet hitam tersebut bisa mengejar si Haniel. Kemudian si Fitch pandangannya ini kosong, seperti nyawanya masih belum terkumpul setelah bangun tidur, sedangkan si Charlotte adalah yang paling normal di antara ketiganya, meskipun tak kenapa tatapannya kepada Linji ini makin berkilau gitu ya. Linji pun berspekulasi bahwa selain si Charlotte yang cukup normal, mungkin Greg ini sebagai anak keluarga bangsawan yang selalu menjunjung kebersihan, mungkin agak terkejut dengan prinsip si Linji tadi, di mana sebelum 5 menit kue yang jatuh masih aman untuk dimakan, padahal kan sudah tidak higienis bagi seorang bangsawan. Sedangkan Fitch sebagai seorang pengembara, pemain violin yang merangkak dari bawah, pastinya cukup terbiasa juga dengan kekurang higienisan seperti Linji. Tapi masalahnya saat itu mereka sedang ada di pesta elit, dan Linji mengetahui bahwa Fitch ini sangat ingin terlihat elit di mata orang-orang di situ. Itulah kenapa Fitch mungkin seperti kecewa dengan ketidakelitan Linji tersebut. Itu dugaan si Linji. Nah, alhasil Linji pun kemudian mengklarifikasi aksinya tersebut. Ia mengatakan bahwa tindakannya ini sepertinya memang kurang pantas, tapi kan tidak perlu reaksi yang berlebihan, karena akan sayang sekali jika makanan terbuang sia-sia, katanya. Yang tentu saja Linji membahas tentang kue, namun mereka salah pahami dengan pencaplokan si Haniel. Jadi ketiga orang ini mengira Linji menganggap Haniel sebagai makanan, tapi karena tidak ada yang mau merespon, Greg pun kemudian mengatakan bahwa ia juga setuju dengan perkataan Linji terkait tidak menyia-nyiakan makanan. Nah, setelah itu Linji menepuk pundak si Greg dan memujinya sebagai seorang bangsawan yang punya pandangan luas, mau terbuka dengan perbedaan apapun, katanya. Linji lalu bertanya ke Fitch apakah dia juga setuju, dan Fitch pun ngangguk-ngangguk. Sedangkan si Charlotte masih memasang ekspresi fanatiknya. Sehingga di sini Greg pun merasa bahwa ia adalah satu-satunya makhluk yang masih normal di situ. Nah, singkat cerita mereka berempat selesai makan-makan dan berencana untuk menyantui di taman. Karena memang sebagian besar kegiatan di pesta tersebut hanyalah untuk menjalin relasi sebanyak-banyaknya, sehingga kebanyakan waktu akan digunakan untuk berbincang. Dimana Linji di situ berbincang dengan Fitch dan Charlotte, sedangkan Greg terlihat menyendiri, masih dipenuhi pikiran-pikiran tentang kejadian sebelumnya, dan ia masih mencoba mencocokkan segala hal. Mungkin ada petunjuk yang terselip, sehingga siapa tahu bisa membantu masalah pertempuran Secret Tower.
Pertama, Greg meyakini bahwa kejadian tersebut hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi selanjutnya yang tidak dia ketahui. Tapi yang pasti Greg menduga bahwa kemunculan Haniel adalah salah satu rencana dari si Linji dan sosok yang sangat penting yang ingin Linji tunjukkan kepada mereka. Namun karena keterbatasan info terkait identitas si Haniel, Greg masih belum bisa menyimpulkan apapun. Naya pun mencoba menarik ke belakang, di mana Linji sempat ingin mempertemukan Greg dengan murid si Wilde, yang memang kemudian terjadi, di mana Greg telah bertemu dengan sosok Snowflake. Nah, namun anehnya mereka bukan hanya berdua, tapi ada 3 sosok yang dikumpulkan oleh si Linji, yaitu Greg dari Secret Tower, Snowflake dari Sekte Corps Devouring, sedangkan si Fitch diduga berasal dari Fire Sword. Disinilah Greg menarik sebuah kesimpulan apakah makhluk Supreme sebelumnya ada hubungannya dengan organisasi Fire Sword. Namun meskipun dengan info ini, Greg masih belum bisa menyimpulkan garis besarnya seperti apa. Apalagi ia juga tidak tahu alasan apa yang membuat Linji melepaskan si Haniel tersebut sehingga bisa kabur. Tapi yang pasti dalam waktu yang sangat singkat ini saja telah muncul 3 makhluk Supreme baru di Nujin, yaitu Haniel, Joseph, dan Wilde, yang semuanya berhubungan dengan Linji, bahkan diduga ada di dalam rencana si Linji. Nah, Greg berencana melaporkan hal ini kepada si Winston. Kemudian di sisi lain, Linji di situ menyadari Greg yang sedang menyendiri. Di mana perlu diingat, Linji ini mengira bahwa Greg adalah anak yang antisosial atau introvert. Sehingga Linji pun menghampiri si Greg dan menyuruhnya untuk berbaur mengakrabkan diri dengan orang lain. Singkatnya, Linji menyinggung kembali konflik si Greg dengan si Fitch yang Linji katakan sebagai kesalahpahaman saja. Sehingga ia pun meminta si Greg untuk berinteraksi dengan Fitch supaya Greg ini dapat mengerti sudut pandang baru yang belum pernah dia ketahui. Dan Linji menyebut hal ini sebagai misi yang harus dikerjakan, katanya. Karena Linji bermaksud untuk mengobati sifat antisosial si Greg tersebut yang kalau tidak dipaksa maka akan sulit untuk dia lakukan. Nah, melihat ekspresi Greg yang agak masih ragu-ragu, Linji pun merangkul si Greg kemudian mendorongnya ke arah si Fitch dan Linji pun pergi dari situ. Nah, menariknya, di sini Fitch yang ternyata mengajak Greg ngobrol terlebih dahulu. Fitch bertanya apakah di laporan yang Greg ketahui, Fitch ini hanyalah seorang subjek tes dari organisasi yang bernama Fire Sword, katanya. Dimana hal ini membuat Greg sangat terkejut karena ia tidak menyangka bahwa Fitch akan mengetahui fakta tersebut. Nah, melihat si Greg yang terkejut, Fitch pun melanjutkan penjelasannya, yang intinya ia menjelaskan bahwa sebagai makhluk transenden yang mempunyai kemampuan pikiran, Fitch ini jauh lebih peka daripada kebanyakan orang. Dan ketika ia menatap ke makhluk itu, ia tiba-tiba masuk ke dalam pikiran makhluk Supreme sebelumnya, atau si Haniel, katanya. Namun tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan makhluk itu tadi yang ditatap oleh si Fitch, apakah si Blackie atau si Haniel. Tapi menurut gua adalah si Blackie yang kemudian merekayasa pikiran si Fitch. Karena intinya Fitch menjelaskan lagi bahwa setelah masuk ke dalam pikiran makhluk Supreme tersebut atau Haniel, Fitch dapat mengetahui segala macam informasi yang ada di ingatannya. Ia mengetahui bahwa tubuh asli Haniel ini ada di dimensi keempat yang terbentang di segala penjuru waktu. Sehingga Fitch mendapatkan segala ingatan dia, termasuk tentang organisasi Fire Sword, Secret Tower, dan rencana yang melibatkan si Fitch itu sendiri, katanya. Jadi bisa kita simpulkan Fitch ini sudah mewarisi ingatan Haniel. Nah, Fitch pun menawarkan Greg untuk bertanya apapun yang ingin Greg tanyakan, karena Fitch tahu bahwa Greg ini mendapatkan misi dari Linji secara langsung untuk berinteraksi dengannya dan menanyakan apapun. Nah, plot kemudian menunjukkan kembali kondisi Haniel yang kabur ke aliran waktu tertentu dengan tidak bisa lagi mempertahankan bentuk manusianya, jadi tubuhnya kembali menjadi kupu-kupu yang terbuat dari kumpulan benang-benang yang cerah dan menunjukkan kondisi yang cukup parah. Selain itu, pikiran dia sepertinya juga menjadi tidak stabil, di mana ia terus mencari-cari kekuatannya yang hilang dan meminta kekuatannya tersebut untuk dikembalikan. Kemudian tak lama setelah itu, dikatakan tiba-tiba Haniel merasakan kekuatannya ada di satu arah dan ia pun melompat ke arah tersebut yang sayangnya tidak ditunjukkan. Dan sampai sini plot kembali lagi berpindah ke pestanya keluarga G. Nah, Linji yang setelah menyuruh Greg untuk berinteraksi dengan Fitch pun kemudian pergi ke satu tempat untuk melanjutkan berbincang dengan Charlotte karena ia tidak mau mengganggu percakapan si Greg dan Fitch. Linji di situ juga menyadari cukup banyak orang yang sesekali melirik ke arahnya, seperti ingin berbicara dengan dia, namun akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Linji berspekulasi bahwa berkat kejadian kemarin, banyak orang yang sebenarnya tertarik dengan dia, namun di saat yang sama juga tidak tahu apakah mendekati Linji ini akan membawa suatu resiko.
Tapi dengan ini saja Linji sudah merasa bersyukur karena dengan adanya orang yang tertarik dengan dia tentunya akan membawa efek yang bagus nantinya ketika Low Resource mengumumkan penjualan bukunya. Apalagi selain itu, dalam 2 hari itu saja Linji sudah mendapatkan 3 pelanggan baru berkualitas tinggi, yaitu Greg, Fitch, dan Charlotte. Terutama si Greg dan Charlotte, di mana Linji juga kenal dengan guru mereka, yaitu Wilde dan Joseph, yang artinya mempererat hubungan dengan mereka akan sekaligus menambah keakraban dengan gurunya juga. Nah, interaksi Linji dengan Charlotte ini sebenarnya akan cukup panjang, yang akan melibatkan sebuah buku. Jadi seperti biasa akan gue persingkat, karena juga sudah cukup panjang videonya. Untuk yang mau tahu detailnya ada di chapter 358. Nah, secara singkat, awalnya Linji mengingat perkataan Greg di mana keluarga Ji bukan berawal dari keluarga bangsawan, namun mereka bisa dibilang dijadikan alat untuk menambang Lower District, sehingga Linji meyakini pasti ada cukup banyak masalah yang harus mereka hadapi. Nah, karena merasa sudah mempunyai suatu hubungan dengan keluarga Ji, meskipun hanya kesepakatan partner yang kecil, Linji masih merasa harus memberikan bantuan meskipun sedikit, dan ia mencoba mencari referensi terkait para bangsawan itu seperti apa kepada si Charlotte, yang adalah seorang bangsawan. Sekalian ngobrol sama dia. Awalnya Linji bertanya buku apa yang biasanya Charlotte baca. Kemudian Charlotte mengatakan ia setiap hari membaca buku dari Linji dan mengingat setiap katanya. Namun Linji merasa bahwa membaca seperti itu tidak akan meningkatkan pemahaman terhadap topiknya. Sehingga Linji pun memberikan petua bahwa selain hanya membaca, sebaiknya Charlotte ini mencobanya secara langsung untuk lebih memahami topiknya seperti apa. Bisa dengan meneliti sesuatu, mencari apa yang relevan, atau bahkan menanyakan hal-hal kepada orang-orang yang relevan. Kemudian ambil informasi yang keluar dari mulut mereka, yang berasal dari otak mereka, dan cerna betul-betul, karena ini ada hubungannya dengan pemikiran dan jiwa seseorang, kata Linji. Di mana tentunya yang Charlotte tangkap kurang lebih kata-kata tentang otak, jiwa, dan mencerna yang pastinya akan ia jadikan patokan untuk masalah black magicnya. Padahal yang Linji maksud adalah terkait kultur, budaya, dan sebagainya yang ada di buku tersebut, yang memang dari pandangan Linji adalah terkait masalah folklore, sedangkan dari pandangan si Charlotte itu adalah buku tentang black magic. Nah, singkat cerita, Linji kemudian memberikan sebuah buku berjudul Pride and Prejudice, di mana buku ini adalah salah satu dari 5 buku yang akan dipasarkan oleh Low Resource. Namun Linji merasa tidak akan masalah untuk memberikan buku tersebut kepada si Charlotte. Di sisi lain, buku ini kemudian berubah judul menjadi Original Sin and the Heart's Demon, yang akhirnya Charlotte anggap sebagai sebuah divine bestowment, atau seperti sesuatu yang diturunkan dari sosok dewa kepada para pengikutnya. Nah, penampilan bukunya sendiri cukup creepy, di mana Charlotte mengatakan seperti kumpulan organ dalam yang diambil kemudian diikat, cuman bentuknya kotak kayak buku. Tapi yang paling penting adalah Charlotte merasakan buku tersebut berdetak secara bersamaan dengan dia, seperti memang sangat sinkron. Kemudian Charlotte dapat mendengar suara yang memanggil dirinya sebagai jiwa pendendam yang sudah lama mati, sebuah sosok yang dipanggil sebagai The Witch of Original Sin. Nah, Linji kemudian bertanya buku jenis apa yang biasanya Charlotte baca. Charlotte pun menjawab bahwa selain buku Linji, ia membaca buku tentang topik-topik umum supaya ia bisa berinteraksi dengan orang lain sebagai seorang bangsawan, meskipun dia sendiri tidak tertarik sama sekali dengan hal-hal seperti itu. Nah, Linji di sisi lain sebenarnya sudah memahami bahwa meskipun Charlotte ini terlahir dari keluarga bangsawan, tapi dia memiliki jiwa-jiwa petualang atau jiwa-jiwa yang rebel. Itu terlihat dari bagaimana ia menjadi asisten Wilde yang bukan seorang bangsawan dan tertarik dengan topik-topik yang tidak umum seperti pembahasan tentang kultur dan folklore dari buku Linji sebelumnya. Linji pun memberikan nasihat bahwa tidak masalah untuk tidak tertarik dengan topik-topik yang umum hanya demi orang lain. Meskipun cukup wajar untuk seseorang memakai sebuah topeng atau punya kepribadian yang berbeda, tapi hanya dengan keluar dari itu semua, barulah seseorang akan menjadi jati dirinya. Kita harus mencoba untuk memahami diri sendiri supaya tidak dipermainkan oleh orang lain. Pada akhirnya, cobalah untuk mencari seseorang untuk melatih metode ini dan cari tahu kenapa mereka punya pemikiran tertentu, kata si Linji. Intinya, di satu sisi, Linji ingin Charlotte ini lebih menjadi diri sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain. Namun di sisi lain, Charlotte memahami ini sebagai misi untuk menggali otak dan pikiran seseorang, lalu mencernanya dalam sisi black magic. Seperti biasa ada sebuah kesalahpahaman. Nah, Charlotte pun mengatakan ia telah mengerti dengan perkataan Linji dan akan mengaplikasikan nasihat tersebut. Kemudian tak lama setelah itu, seorang pelayan mengumumkan bahwa acara makan siang sudah siap sehingga mereka diminta untuk pindah ke sebuah villa dan di situ akan ada acara pemberian hadiah kepada tuan rumah. Yang dikatakan di sisi lain, Ji Bonong terlihat sangat gugup dan gelisah membayangkan hadiah apa yang akan Linji berikan kepada dia, seperti perkataannya tempo hari.
Oke, mungkin kita akan sudah sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir Kobe juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Cukup banyak. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian guys. Kita akan ketemu minggu depan dan adios.